Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Faturrahman dari Prodi Bisnis Digital, dengan NIM 2308 1494246. Jadi saya di sini akan memberitahukan bagaimana cara investasi saham dan menjelaskan apa itu saham. Jadi saham adalah salah satu instrumen investasi yang menggambarkan kepemilikan seseorang atau perusahaan dalam suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut, meskipun dalam porsi kecil. Sebagai pemilik, Anda berhak atas keuntungan dividen perusahaan, atau yang bisa kita sebut dengan dividen, dan juga potensi dan kenaikan nilai saham di pasar. Nah, investasi saham memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada potensi keuntungan yang tinggi. Saham memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan instrumen investasi lainnya seperti deposito atau obligasi. Keuntungan ini bisa berasal dari capital gain dan juga dividen. Nah, capital gain itu artinya adalah selisih harga beli dan harga jual saham yang lebih tinggi. Kalau dividen itu artinya pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua, likuiditas yang tinggi. Saham bisa dijual kapan saja di pasar bursa selama jam perdagangan berlangsung, memungkinkan investor untuk mencairkan dana mereka dengan mudah. Yang ketiga, untuk diversifikasi portofolio. Saham memungkinkan untuk mendiversifikasi investasi Anda sehingga dapat diminimalkan, sehingga risiko dapat diminimalkan. Lalu saya juga akan memberikan beberapa risiko di investasi saham. Namun inilah beberapa risiko dalam bermain saham. Yang pertama, volatilitas pasar. Harga saham bisa naik dan juga turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Yang kedua, risiko likuiditas yang tinggi. Tidak semua saham mudah dijual di pasar karena volume perdagangan yang rendah. Yang ketiga, risiko kebangkrutan. Jika perusahaan tempat Anda berinvestasi memiliki kebangkrutan, Anda bisa kehilangan sebagian atau seluruh investasi Anda. Nah, lalu saham memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah saham biasa atau yang disebut dengan common stock. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham dan hak atas dividen, tetapi dividen tidak dijamin. Yang kedua, saham preferred atau preferred stock. Pemegang saham preferred mendapatkan prioritas dalam pembayaran dividen dan klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Nah, saya akan memberikan tips cara memulai investasi saham. Yang pertama yaitu belajar dasar-dasar saham. Kita harus memahami bagaimana pasar saham bekerja. Istilah-istilah dasar seperti IPO, harga saham, dan dividen adalah langkah pertama yang sangat penting. Yang kedua, kita harus memilih sekuritas atau broker. Kita harus memilih perusahaan sekuritas yang memiliki izin resmi dari OJK atau yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa broker terkenal di Indonesia adalah Mandiri Sekuritas, Indo Premier, dan Ajaib. Yang ketiga, buka rekening efek. Setelah memiliki broker, Anda perlu membuka rekening efek untuk memulai transaksi saham. Yang keempat, melakukan analis sebelum membeli saham. Lakukan analis mendalam
Itu kita memerlukan dua jenis analis. Yang pertama analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Kalau analisis fundamental itu adalah melihat kinerja perusahaan, laporan keuangan, dan prospek bisnis. Sedangkan analisis teknikal itu adalah menggunakan grafik harga dan volume untuk memprediksi pergerakan saham. Yang kelima, mulai berinvestasi. Contohkan saham yang ingin dibeli berdasarkan analis Anda dan tetapkan anggaran investasi Anda. Dan juga saya mempunyai beberapa strategi investasi saham. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang. Jadi investasi ini cocok untuk investor-investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham dalam jangka yang waktu bertahun-tahun. Contohnya Anda membeli saham blue chip seperti BCA atau Telkom. Lalu yang kedua adalah trading saham. Trading dilakukan dalam jangka pendek dengan memanfaatkan fluktuasi harga harian, dan juga trader biasanya menggunakan analisis teknikal untuk menentukan waktu yang tepat untuk beli atau jual. Yang ketiga, dollar cost averaging. Jadi strategi ini melibatkan pembelian saham secara rutin dengan jumlah uang yang sama tanpa memperhatikan kondisi pasar. Tujuannya adalah mengurangi resiko fluktuasi harga. Nah, itu beberapa tips. Nah, saya juga memiliki tips sukses dalam berinvestasi saham. Yang pertama, tetap disiplin dan konsisten, yaitu menghindari keputusan emosional, fokus pada strategi investasi yang telah dilaksanakan. Yang kedua, disverifikasi portofolio. Jangan meletakkan semua uang Anda di satu saham atau sektor. Yang ketiga, mengikuti perkembangan pasar. Selalu update dengan berita ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar global. Yang keempat, mulai dengan nominal kecil. Jika Anda pemula, mulailah dengan nominal kecil dan tingkatkan secara bertahap seiring dengan pengetahuan dan pengalaman. Nah, saya di sini memiliki contoh kasus investasi saham di Indonesia. Misalnya, Anda ingin membeli saham PT Bank Sentral Asia atau kita sebut dengan BBCA. Harga BBCA pada tahun tertentu adalah 30.000 per lembar. Jika Anda beli 100 lembar saham, maka modal awal Anda adalah sebesar 3 juta. Dalam 1 tahun, harga saham naik menjadi 40.000 per lembar. Keuntungan dari capital gain Anda adalah 40.000 dikurang 30.000 dikali 100, yang mana hasilnya adalah 1 juta. Jika perusahaan juga memberikan dividen sebesar 200 per saham, Anda akan mendapatkan tambahan 200.000. Jadi 100 dikali 200, dan hasilnya adalah 20.000. Dengan mempelajari dasar-dasar dan mempraktikkan strategi yang tepat, Anda dapat memanfaatkan investasi saham sebagai cara untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Faudan Faiz dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 23081494480. Di sini saya akan membahas tips tentang investasi saham dan kripto, dan di bagian saya akan membahas investasi saham, dan teman saya keduanya akan melanjutkan membahas saham dan kripto. Jadi di akhir video ini kalian semoga sudah mengerti apa itu saham dan kripto dan gimana cara kalian untuk bisa investasi saham dan kripto dan websitenya seperti apa. Jadi gue akan ngajarin style investasi saya, gimana caranya saya aplikasikan value investing di dalam investasi saya. Nah, pertanyaan pertama, mungkin apa itu sebenarnya saham? Jadi kita tahu kalau misalnya di dalam investasi ada berbagai macam aset kelas, contohnya seperti yang kalian tahu ada emas, cash, obligasi, surat utang, dan ada juga saham. Saham ini adalah
kepemilikan dari perusahaan. Jadi kita punya bagian kecil dari sebuah perusahaan yang besar. Nah, perusahaan-perusahaannya ini biasanya yang kita beli sahamnya adalah perusahaan yang listed atau perusahaan-perusahaan yang terbuka. Tapi sebenarnya konsepnya sama, mau perusahaan kecil itu juga ada saham. Tapi kan mau beli saham publik ya, atau namanya public equity, jadi kita beli saham perusahaan publik, perusahaan yang sudah well known, yang besar, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Jadi kita beli kayak ibarat pizza small pie dari kue yang sangat amat besar. Jadi saham itu sebenarnya bukan cuma sekedar ticker ya, kalian mungkin lihat dengar apa itu saham, kalian langsung di otak kalian anggap itu lihat running trade, atau kalian lihat angka-angka ada grafik di sana. Saham itu hal yang pusing, ibarat kita ngomong kayak bahasa alien ya kan. Kalian enggak ngerti apa tuh bet off, tapi tenang, saham itu sebenarnya sesimpel kita membeli sebuah bisnis ya. Jadi kita beli saham dengan kita beli bisnis. Tapi pertanyaan kan video ini ngajarin tentang kita tips investasi saham. Tapi kenapa sih sebenarnya kita harus investasi di saham? Jadi ini adalah screenshotan indeks harga saham gabungan. Apa itu IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jadi kalau semua saham list di Bursa Efek Indonesia ada 700-an lebih digabungkan jadi satu indeks. Ada yang turun, ada yang naik, semuanya jadi indeks ini adalah basket dari semua saham yang ada di dalam Indonesia. Nah, kita lihat kenapa saham itu merupakan investasi yang sangat amat menarik, karena saham itu memberikan kita imbal hasil return yang menarik dibandingkan aset kelas lain. Memang betul saham itu volatil, bisa naik dan juga bisa turun. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, saham akan menghasilkan return yang paling tinggi. Kita lihat di gambar di sini bahwa ini adalah screenshotan IHSG gabungan kita, yaitu kalau semua saham Indonesia jadi boleh lihat tuh. Nah, di saat gua lihat screenshot ini, waktu itu kalian nggak bisa bikin, kalau ya edit bisa gitu, mulai ngeditnya ribet gitu. Ini screenshotan langsung dari Google di saat indeks kita masih 5.000. Kalau kalian cek sekarang IHSG, kalian ketik di Google itu sudah sekitar 7.000-an. Jadi indeksnya sudah naik 2.000. Jadi poin adalah pertumbuhan yang cepat dalam waktu kurang dari 3 tahun, dari 2022 sendiri itu. Indeksnya itu salah satu yang growing paling cepat di dunia. Kita grownya 13% on average dalam 20 tahun terakhir. Jadi around year kita bertumbuh 13% per tahun. Sebelum kalian mengenal lebih dalam tentang saham ini, gue mau ajarin konsep yaitu risk and return. Ya, yaitu risiko dan return. Karena semua investasi itu selalu risiko dan juga return. Di sini kita lihat ada beberapa macam aset kelas. Yang pertama adalah cash, ada yang juga money market RDPU, yang misalnya kita lihat ada obligasi, yang ada mungkin properti, ada saham, dan juga mungkin private equity dan venture capital yang risikonya lebih tinggi. Jadi makin tinggi risikonya, makin returnnya makin tinggi. Makin rendah risikonya seperti cash yang enggak ada returnnya gitu, obligasi rendah tapi bunganya juga kecil. Saham itu volatil, risikonya lebih tinggi. Jadi tapi dalam jangka waktu yang panjang itu akan menghasilkan returnnya lebih oke. Semakin tinggi return yang mau kita capai, maka risiko akan semakin tinggi. Sebelum gue bahas tentang yang namanya compound interest, di sini gue akan bahas tentang time value of money. Jadi banyak orang yang nggak terlalu mengerti tentang konsep ini. Kalau sekarang gue tanya ke kalian lebih pilih mana? Kalian lebih pilih gue kasih uang 10 juta sekarang, atau gue kasih uang misalnya 12 juta tapi 10 tahun lagi? Jawaban yang benar adalah pasti pilih 10 juta, karena 10 juta sekarang itu lebih berharga dibanding 10 juta 10 tahun lagi. Karena jutanya kita bisa investasikan untuk menghasilkan return, untuk kita jadi uang itu bisa lebih bekerja untuk kita. Maka dari itu compounding adalah komponen paling penting dalam investasi di saham, karena ini konsepnya adalah bunga yang bergulung ya, atau bunga si compounding. Albert Einstein selalu bilang kajian dunia ke-8, jadi bunga ini bergulung, bunga seperti bola salju yang awalnya kecil lama-lama menjadi lumayan besar. Contohnya kita misalnya investasi 1 juta dengan return 10%, kita akan dapat 1.100.000. Nah, kalau tahun depannya 10% ya itu 1 juta jadi 1.300.000 gitu. Kita akan bergulung terus, tambah besar dengan return yang sama, itu 10%. Di sini gue akan coba kasih simulasi sederhana, kayak kita misal bandingin antara kita investasi saham, kita nabung ya, bilang saham itu dalam jangka waktu pendek 1 tahun
sampai 5 tahun kita nggak akan tahu mau dia naik turun, balik ke kiri atau ke kanan gitu ya, pastinya ke kanan ya. Tapi kita nggak akan ada yang tahu saham itu akan kemana, kita nggak bisa prediksi saham itu kemana. Tapi over 5 tahun, 10 tahun kita tahu bahwa saham perusahaan yang bagus itu pasti akan naik, fundamentalnya lah baik, pasti akan naik. Oke, simpel aja, kita beli indeks aja itu pasti ujung-ujungnya akan naik. Di sini gua akan contohin antara menabung dan juga investasi. Kita nabung dong nih, nabung 1 juta ya selama 20 tahun, 1 juta, 12, 29, ya 40 juta. Mungkin ada yang komen, bang itu future value nya inflasi segala macam, ini gue hitung tanpa inflasi ya. Jadi 10 juta, 12 tuh biar kalian ngerti itu 40 juta. Tapi sini juga kalian post videonya ya, kalian coba pikir kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhirnya itu 13% year on year, ada yang tahu enggak dapat hasilnya berapa dengan uang yang sama? 1 juta, apakah 100 juta, apakah 500, apakah 240? Nggak mungkin, sama kan pastinya lebih, berapa, 300, 400, 500, 600, hasilnya adalah lebih dari 1 miliar. Jauh karena bedanya apa yang cuma taruh doang gitu, cuma taruh di indeks, kita nggak stock picking, kita taruh di indeks aja ya hasilnya segitu. Gimana kita misalnya taruh saham BCA 20% per tahun, atau bahkan saham-saham lain yang bisa lebih tinggi returnnya ya. Jadi kita lihat di sini komponen itu sangat amat powerful, 240 juta cuma nabung, tergerus inflasi 1,1 miliar lebih. Kalau investasi ya uang sama, nabungnya sama 1 juta, tapi beda taruh tempat aja itu hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita perlu pintar banget ekonomi untuk bisa saham? Ya jawabannya nggak, kita nggak tahu kok ngerti tentang makroekonomi, tentang mikroekonomi. Jadi kalian jangan anggap ini seperti pembelajaran yang bahasa alien gitu. Tapi gua kan coba simplifikasi hal-hal yang orang biasa ngomong sebagai ribet. Nah, sebenarnya kita mau beli saham, kita harus tahu bahwa instrumen aset kelas saham itu 2 keuntungan ya. Yang pertama adalah tentunya yang kita ekspektasi adalah capital gain, yaitu kenaikan harga saham. Contohnya saham A harganya 1000, misalnya 5 tahun lagi harganya 1500, kita akan ada kenaikan di sana sekitar 50%. Jadi ini adalah yang kita cari, yaitu capital gain. Yang kedua adalah dividen. Nah, ini penting karena perusahaan itu kan biasanya menghasilkan profit, dan profit perusahaan itu antara diinvestasikan balik ke bisnisnya, atau dia misalnya share buyback, atau dia lakukan yang namanya pembagian dividen ke pemegang saham. Jadi dividen itu misalnya contoh BCA ini, dia bagian dividen contohnya 1,7% misalnya. Jadi perusahaannya profit menghasilkan laba, dan dia mau bagikan ke pemegangan saham. Jadi sahamnya sudah naik 20% per tahun, dia bagikan lagi dividen 1,7%. Contohnya perusahaan besar seperti Apple, seperti Google ya, atau perusahaan misalnya seperti Berkshire, dia nggak bagi dividen tapi lebih fokus ke share buyback untuk increase shareholder value-nya. Jadi perusahaan itu dapatkan keuntungan dari sahamnya naik, harga sahamnya, dan juga pembagian hasil dari keuntungan perusahaan. Karena kita beli saham ini adalah kita beli bisnis real ya. Jadi kalau kalian bayangin, kalian dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi, itu produk yang kalian pakai semua ada sahamnya ya. Jadi kalau misalnya kita suka roti ya kan cari roti itu ada sahamnya. Karena kayak misalnya kita suka gosok gigi pun itu banyak produk Unilever di sana, kita ngerokok di teras itu kan ada Sampurna ya, ada brand rokok lainnya. Jadi itu semua perusahaan-perusahaan, even kita naik mobil ya kan, dealer mobil itu perusahaan, ban mobil pun perusahaan, semuanya tuh perusahaan terbuka. Even HP kita pegang iPhone, Apple, perusahaan, kita bisa beli sahamnya. Jadi semua hidup kita ini kita harus berpikir sebagai investor ya. Jadi jangan cuma pikir sebagai konsumen. Misalnya kita tiap hari datang kita narik duit BCA ataupun bank apapun, Bank BRI, Mandiri, BNI, CMBG, kita jangan pikir sebagai konsumen doang ya. Kita cuma ini kita pakai banknya, tapi kita coba pikir gimana ya kalau misalnya kita biasa punya bank, kita punya bagian kecil dari banknya. Jadi setiap kali orang transaksi ke kita, kita juga mendapatkan keuntungan berupa kenaikan harga sahamnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Noval Rizky Wiarto dengan NIM 23081494226. Saya dari Prodi Bisnis Digital.
Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, tidak seperti mata uang konvensional yang diatur oleh bank sentral. Cryptocurrency beroperasi secara terdesentralisasi melalui teknologi blockchain. Contoh cryptocurrency yang paling terkenal adalah ada Bitcoin dengan sebutan BTC, Ethereum dengan ETH, dan Binance Coin yaitu dengan BNB. Manfaat investasi di cryptocurrency yang pertama adalah potensi keuntungan tinggi. Cryptocurrency memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi sehingga menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Yang kedua ada aksesibilitas global. Cryptocurrency dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet tanpa perlu melalui institusi keuangan tradisional. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Sebagai kelas aset baru, cryptocurrency dapat menjadi pelengkap dalam portofolio investasi untuk mendiversifikasi risiko. Yang keempat ada inovasi teknologi. Investasi dalam cryptocurrency juga mendukung pengembangan teknologi blockchain yang memiliki berbagai aplikasi di luar keuangan. Terus saya akan menjelaskan mengenai risiko investasi cryptocurrency, yaitu dia yang pertama memiliki volatilitas tinggi. Harga cryptocurrency dapat naik dan turun secara drastis dalam waktu yang sangat singkat, sehingga berisiko tinggi untuk investor pemula ya. Yang kedua ada kurangnya regulasi. Sebagian besar cryptocurrency tidak diatur oleh pemerintah atau institusi keuangan, yang dapat meningkatkan risiko hukum atau keamanan. Yang ketiga ada risiko keamanan. Karena berbasis digital, cryptocurrency rentan terhadap serangan cyber, seperti peretasan pada dompet digital atau bursa kripto. Terus yang keempat ada spekulasi pasar. Banyak pergerakan harga didorong oleh spekulasi daripada fundamental yang kuat, sehingga sulit untuk diprediksi. Terus saya akan menjelaskan jenis-jenis yang ada di cryptocurrency ya. Yang pertama yaitu ada Bitcoin, yaitu BTC ya. Cryptocurrency pertama dan paling populer sering dianggap sebagai emas digital. Terus yang kedua ada sebutan altcoin. Altcoin adalah semua cryptocurrency selain Bitcoin, seperti Ethereum, ETH, platform blockchain yang mendukung kontrak pintar. Terus ada sebutan Ripple dengan sebutan XRP, fokus pada transfer lintas negara. Terus ada Cardano dengan sebutan ADA, dan Polkadot DOT menyediakan solusi skalabilitas blockchain. Yang ketiga ada stablecoin. Stablecoin itu contohnya di sini USDT dan USDC. Nilainya tidak dipatok pada aset tertentu seperti dolar Amerika ya. Terus ada NFT, token non fungible, aset digital unik yang memiliki kepemilikan karya seni, musik atau properti virtual. Di sini saya lanjutkan dengan menjelaskan cara memulai investasi cryptocurrency. Yang pertama adalah pahami dasar-dasar cryptocurrency. Sebelum memulai, pelajari apa itu blockchain, cara kerja dompet digital, dan jenis-jenis cryptocurrency yang terkenal. Yang kedua, pilih platform atau bursa kripto. Pilih bursa kripto yang terpercaya dan memiliki izin dari lembaga resmi, seperti kalau skala internasional yang nomor 1 adalah Binance, yang kedua terus ada Coinbase. Kalau di Indonesia itu yang paling terkenal adalah Toko Kripto. Pastikan platform tersebut aman dan user friendly ya. Yang ketiga, buatlah dompet digital di aplikasi tersebut atau sebutannya wallet. Dompet digital digunakan untuk menyimpan cryptocurrency Anda. Ada 2 jenis dompet. Hot wallet, dompet online yang mudah digunakan seperti Trust Wallet atau MetaMask. Terus yang kedua ada Cold Wallet, dompet offline untuk keamanan tambahan seperti Trezor atau Ledger. Yang keempat ada cryptocurrency. Setelah membuat akun di bursa, Anda dapat membeli cryptocurrency menggunakan mata uang lokal. Pilih koin atau token berdasarkan tujuan investasi Anda. Yang kelima lakukan analisis. Di sini ada 2 penjelasan analisis ya, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Apa itu analisis fundamental?
Analisis fundamental yaitu adalah pelajari teknologi, tim pengembang, dan potensi adopsi suatu cryptocurrency. Terus yang kalau analisis teknikal adalah gunakan grafik harga untuk menentukan pola pergerakan harga. Yang keenam, tetapkan strategi investasi. Tentukan berapa banyak dana yang Anda alokasikan untuk investasi cryptocurrency. Jangan menggunakan uang yang tidak siap untuk kehilangan, mengingat risiko tinggi di pasar ini. Jadi kita jangan menggunakan uang panas. Kita harus menggunakan uang dingin ya, agar tidak habis. Terus kita akan melanjutkan menjelaskan tentang strategi investasi cryptocurrency, yaitu ada HOGL, bisa sebutannya adalah buy and hold. Strategi ini melibatkan pembelian cryptocurrency dan menyimpannya untuk jangka panjang dengan harapan harga akan naik di masa depan. Ini bisa disebut spot ya. Jadi kita menaruh di satu cryptocurrency, terus kita mengharapkan harga koin tersebut naik. Terus ada namanya trading harian, mengambil keuntungan dari fluktuasi harga harian dengan membeli dan menjual secara aktif. Kalau di Binance ini sebutannya yaitu adalah future ya. Terus ada yang ketiga ada staking and yield farming. Beberapa cryptocurrency memungkinkan Anda untuk mengunci koin dalam blockchain untuk mendapatkan imbalan berupa tambahan koin. Terus yang keempat ada dollar cost averaging atau sebutannya DCA. Membeli cryptocurrency secara berkala dengan jumlah uang yang sama untuk mengurangi risiko volatilitas pasar. Contoh kasus investasi Bitcoin ya. Pada tahun 2020, harga Bitcoin kalau dibentuk secara rupiah itu sekitar 150 juta per BTC per Bitcoin. Seorang investor membeli 0,1 BTC, berarti dia membeli dengan harga 15 juta dengan modal ya. Pada tahun 2021, harga Bitcoin melonjak sangat tinggi menjadi 800 juta rupiah per 1 BTC. Jadi nilai investasi yang dia punya pada saat ini pada 2021 adalah 80 juta. Berarti dengan modal 15 juta Anda bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan 65 juta. Terus saya akan menjelaskan tips-tips sukses investasi cryptocurrency ya. Yang pertama, mulai dari jumlah kecil. Sebagai pemula, mulailah dengan nominal kecil sambil memahami cara kerja pasar kripto. Yang kedua, tetapkan tujuan investasi. Apakah Anda ingin berinvestasi untuk jangka panjang atau hanya mencoba trading jangka pendek? Terus yang ketiga, amankan dompet digital Anda. Gunakan autentikasi 2 faktor atau sebutannya 2FA dan jangan membagikan kata sandi atau kunci pribadi kepada siapapun. Yang ketiga, ikuti perkembangan teknologi dan regulasi pasar kripto. Pasar kripto terus berkembang, jadi penting untuk selalu memperbarui informasi. Yang kelima, jangan FOMO atau sebutannya fear of missing out ya. Hindari keputusan impulsif karena mengikuti tren pasar atau berita hype. Jadi harus punya keyakinan sendiri-sendiri ya. Atau ada sebutan lainnya yaitu adalah do your own research ya. Terus saya akan menjelaskan regulasi cryptocurrency di Indonesia. Di Indonesia, cryptocurrency dianggap sebagai aset digital dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, singkatannya BAPEPT. Namun cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Kesimpulannya, investasi cryptocurrency menawarkan peluang besar tetapi juga menghadirkan risiko yang signifikan. Pemahaman yang mendalam
Strategi yang baik dan disiplin adalah kunci keberhasilan dan dengan terus belajar dan berhati-hati. Anda dapat memanfaatkan potensi pasar cryptocurrency untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Terima kasih. Sekian.